Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayan Nasrullah dengan NIM 221110200. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografis yang sudah saya buat mengenai manajemen proyek TIK. Nah, oke, saya akan mulai langsung. Apa sih itu manajemen proyek TIK? Nah, manajemen proyek TIK adalah praktik mengelola proyek yang berfokus pada implementasi dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan perangkat lunak, infrastruktur jaringan, implementasi sistem ERP, hingga migrasi data. Manajemen proyek TIK melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya, anggaran, waktu, serta resiko untuk memuluskan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan lain-lain, dan memenuhi tujuan yang akan ditetapkan. Oke, lalu untuk kedua adalah karakteristik proyek versus operasional. Oke, mungkin kalian ada yang bingung apa sih bedanya proyek versus operasional. Oke, sini saya akan jelaskan. Proyek itu lebih ke bersifat sementara dengan batasan waktu seperti awal dan akhir yang jelas. Nah, untuk tujuannya adalah menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, untuk proyek ini seperti saat kita akan membuat sebuah website, pasti itu bersifatnya sementara, tidak mungkin terus-terusan membuat website yang sama. Nah, untuk itu sudah jelas akan memberikan sifat sementara, seperti awalnya ini atau website akan selesai dalam waktu misalkan 2 bulan. Nah, contoh seperti itu. Nah, lalu untuk operasional. Nah, operasional itu bersifat berkelanjutan dan berulang, bertujuan untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan efisiensi proses. Contohnya adalah seperti kegiatan rutin perusahaan seperti produksi, penjualan, atau maintenance. Lalu ketiga adalah jenis organisasi proyek. Nah, pada jenis organisasi proyek ini, pertama saya akan masuk ke fungsional. Organisasi proyek fungsional. Nah, ini adalah struktur di mana proyek dikelola dalam satu departemen fungsional. Manajer proyek memiliki sedikit kewenangan karena keputusan kunci ada di manajer departemen. Lalu proyeksisasi. Nah, di mana struktur di tim ini bekerja penuh untuk proyek. Manajer proyek memiliki kendali penuh atas proyek dan sumber daya dikhususkan untuk satu proyek saja. Lalu matriks atau gabungan. Nah, gabungan dari fungsional dan proyeksisasi. Manajer proyek dan manajer fungsional berbagi tanggung jawab. Matriks bisa kuat dalam kurung lebih banyak kekuasaan di tangan manajer proyek, atau lemah manajer fungsional lebih dominan. Lalu selanjutnya adalah proses manajemen proyek. Nah, terdapat 5 tahapan pada proses manajemen proyek dengan sebagai berikut, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan penutupan. Oke, untuk inisiasi itu seperti lebih menentukan tujuan dan kelayakan proyek. Lalu untuk perencanaan itu menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, termasuk seperti yang tadi saya bicarakan, itu anggaran, jadwal, sumber daya yang dibutuhkan. Lalu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan yaitu proses pengerjaan proyek sesuai rencana yang telah disusun. Lalu monitoring dan pengendalian. Nah, untuk monitoring dan pengendalian sesuai namanya, yaitu mengawasi dan mengevaluasi progres proyek serta melakukan penyesuaian untuk tetap sesuai dengan tujuan. Lalu penutupan. Nah, pada penutupan itu proyek dinyatakan selesai setelah mencapai hasil yang diinginkan dan evaluasi akhir dilakukan. Nah, lalu sertifikasi yang bisa diambil. Nah, pada di sini terdapat PMP, Prince2, CAPM, PMI, ACP, dan ITIL. Nah, untuk PMP ini dan kurung adalah Project Management Profesional. Nah, sertifikat global dari PMI untuk manajer proyek yang berpengalaman. Lalu Prince2 dalam kurung Project in Control Environment. Sertifikat yaitu sertifikasi yang fokus pada manajemen proyek yang terstruktur. Lalu CAPM atau Certificate Associate in Project Management, itu sertifikasi dasar dari PMI untuk mereka yang baru memulai karir manajemen proyek. Lalu Agile Certificate Practitioner atau PMI ACP, itu sertifikasi untuk manajer proyek yang menggunakan metode Agile dalam proyek mereka. Lalu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu sertifikasi yang fokus pada manajemen layanan IT, sering diintegrasikan dengan proyek TIK. Nah, lalu di sini adalah tools yang sering dipakai. Nah, untuk pertama adalah Trello. Ini untuk mengelola tugas
untuk mengelola tugas proyek seperti To-Do, seperti itulah. Lalu Asana. Asana yaitu platform manajemen proyek yang membantu tim merencanakan, mengatur dan melacak proyek. Lalu Microsoft Project. Nah, untuk Microsoft Project ini itu alat yang dibuat untuk perencanaan proyek yang mendetail seperti pembuatan Gantt chart. Lalu Jira. Jira adalah alat yang banyak digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak berbasis Agile. Lalu Slack yaitu alat komunikasi tim yang mendukung kolaborasi di proyek. Lalu Monday.com. Nah, ini adalah alat visual untuk manajemen proyek dengan fitur kolaborasi tim. Oke. Terima kasih, maaf apabila saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.